warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang pengembangan motif dan motivasi peserta didik. Di sini saya sendiri, Nadia Salsabila, akan membawakan materi tentang pengertian motif. Terdapat beberapa definisi tentang motif. Yang pertama ada motif adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu. Lalu ada juga pengertian motif adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna untuk mencapai suatu tujuan. Lalu yang ketiga ada motif adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku perbuatan ke suatu tujuan atau merangsang dalam belajar. Lalu selanjutnya ada motif terkait dengan gejala kemauan. Yang pertama ada dorongan. Kekuatan dari dalam yang mempunyai tujuan tertentu dan berlangsung di luar kesadaran. Dorongan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada dorongan nafsu dan dorongan rohaniah. Kesemuanya berpangkal pada 3 macam dorongan asli, yaitu yang pertama ada dorongan mempertahankan diri, yang kedua ada dorongan mempertahankan jenis, yang ketiga ada dorongan mengembangkan diri. Lalu yang kedua ada keinginan. Keinginan adalah dorongan nafsu yang tertuju kepada suatu benda tertentu atau yang konkret. Keinginan yang dipraktikkan bisa menjadi kebiasaan. Lalu yang ketiga ada hasrat. Hasrat adalah suatu keinginan tertentu yang dapat diulang-ulang. Yang keempat ada kecenderungan, yaitu hasrat yang aktif yang menyuruh kita agar lekas bertindak. Lalu yang kelima ada hawa nafsu, yaitu adalah hasrat yang besar dan kuat yang dapat menguasai seluruh fungsi jiwa kita. Hawa nafsu ini bergerak dan berkuasa di dalam kesadaran. Lalu yang terakhir ada kemauan. Kemauan adalah kekuatan yang sadar dan hidup dan atau menciptakan sesuatu berdasarkan perasaan dan pikiran. Proses kemauan melalui beberapa tingkat, yaitu ada motif atau alasan dasar pendorong, lalu ada perjuangan motif, lalu ada keputusan, dan ada perbuatan kemauan. Selanjutnya ada pengertian dari motivasi. Motivasi adalah munculnya gerakan atau melakukan sesuatu. Lalu yang kedua ada motivasi ialah sesuatu perubahan tenaga yang ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi-reaksi pencapaian tujuan. Lalu ada juga pengertian motivasi, yaitu motivasi adalah suatu yang menghidupkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku. Lalu ada pengertian motivasi menurut para ahli, yaitu motivasi adalah suatu pendorong yang mengubah energi di dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada teori tentang motivasi. Jadi ada beberapa teori, ada beberapa perspektif singkat tentang motivasi yang dapat dirangkum sebagai berikut. Misalnya kayak teori sifat. Deskripsi umumnya yaitu karakteristik dan sifat kepribadian yang relatif bertahan lama. Contohnya, siswa memiliki perbedaan kebutuhan dan minat sehingga berpengaruh pada berapa lama ia betah belajar di kelas. Lalu ada teori behavioris, yaitu teori perilaku. Deskripsinya yaitu motivasi didorong oleh kondisi internal yang merasa kurang pas terhadap sesuatu bagi maksimalnya fungsi. Contohnya yaitu siswa tidak melanggar aturan sekolah yang mengakibatkan hukuman. Lalu ada teori kognisi sosial, yaitu siswa termotivasi oleh konsekuensi perilaku yang timbul dari diri sendiri atau orang lain. Contohnya, siswa dapat menentukan cita-cita yang akan dicapai. Lalu yang terakhir ada teori kognitif, yaitu persepsi yang muncul dari diri siswa akan mempengaruhi kecenderungannya untuk melakukan sesuatu. Contohnya yaitu siswa lebih tertarik untuk mengikuti hal baru. Materi selanjutnya
Saya Asa Yayang Alivia. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Konsep dasar motivasi. Dari sumber yang menimbulkannya, motivasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah kecenderungan alamiah untuk mencari dan menaklukkan tantangan ketika kita mengejar kepentingan pribadi dan menerapkannya. Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya untuk melakukan tindakan belajar. Yang termasuk dalam motivasi intrinsik siswa adalah perasaan menyenangi materi dan kebutuhannya terhadap materi tersebut untuk kebutuhan di masa depan yang bersangkutan dengan siswa tersebut. Dalam pendidikan agama Islam pun dijelaskan bahwa motivasi intrinsik bisa dikaitkan dengan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 11. Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum jika bukan karena dari diri mereka sendiri. Begitu juga motivasi intrinsik ini yang timbul dari dalam dan keinginan dari diri sendiri. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang dari luar individu siswa yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Pujian dan hadiah, peraturan tata tertib sekolah, suri tauladan orang tua, guru, dan seterusnya merupakan contoh-contoh konkret dari motivasi ekstrinsik, dan honorarium, bonus, hadiah, penghargaan, dan lain-lain. Yang ketiga, motivasi perilaku. Motivasi ini lebih bersifat intrinsik atau muncul dari dalam individu, berbeda dengan kedua motivasi sebelumnya yang lebih bersifat ekstrinsik yang datang dari luar diri individu. Sikap merupakan suatu motivasi karena menunjukkan ketertarikan atau ketidaktertarikan seseorang terhadap suatu objek. Menurut Abraham Maslow, motivasi dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, motif fisiologis, yaitu dorongan-dorongan untuk memenuhi kebutuhan akan makan, minum, bernafas, bergerak, dan lain-lain. Yang kedua, motif pengamanan, yaitu dorongan-dorongan untuk menjaga atau melindungi diri dari gangguan. Yang ketiga, motif persaudaraan dan kasih sayang, yaitu motif untuk membina hubungan baik dengan jenis kelamin yang sama maupun yang berbeda. Yang keempat, motif harga diri, yaitu motif untuk mendapatkan pengenalan, pengakuan, penghargaan, penghormatan dari orang lain. Yang kelima, motif aktualisasi diri. Manusia memiliki potensi-potensi yang dibawa dari kelahirannya dan kodratnya sebagai manusia. Potensi dan kodrat ini perlu diaktualkan atau dinyatakan dalam berbagai bentuk dan sikap. Kelima macam motif tersebut tersusun dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Menurut Maslow, pada umumnya motif yang lebih tinggi akan muncul lebih apabila motif yang dibawanya telah dilaksanakan. Meskipun demikian, tidak mustahil terjadi jika motif yang lebih tinggi akan muncul lebih terdahulu sebelum motif-motif yang lebih rendah dilaksanakan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang dapat mendorong siswa untuk belajar. Kekurangan atau ketiadaan motivasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, akan menyebabkan kurang bersemangatnya siswa dalam melakukan proses pembelajaran materi-materi pelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Dalam perspektif kognitif, motivasi yang signifikan bagi siswa adalah motivasi intrinsik karena lebih murni dan langgeng dan tidak
bergantung pada orang lain atau pengaruh orang lain. Dorongan untuk mencapai prestasi, dorongan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk masa depan lebih dapat memberi pengaruh kuat dan relatif lebih langgeng dibandingkan dengan dorongan hadiah atau dorongan keharusan dari orang tua atau guru. Dilihat dari dasar pembentukannya, motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama motif-motif bawaan, yang kedua motif-motif yang dipelajari. Motif-motif bawaan yakni motif-motif yang dibawa sejak lahir. Contoh, dorongan untuk makan, dorongan untuk minum, dorongan untuk bekerja, dan lain-lain. Yang kedua, motif-motif yang dipelajari. Contohnya, dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan dan dorongan untuk mengajar sesuatu dalam masyarakat. Sedangkan menurut sifatnya, motivasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama motivasi takut atau fear motivation, yang kedua motivasi insentif atau incentive motivation, yang ketiga motivasi perilaku atau attitude motivation. Yang pertama, motivasi takut, yakni individu melakukan suatu perbuatan karena takut. Dalam hal ini, seorang melakukan suatu perbuatan dikarenakan adanya rasa takut. Misalnya, takut karena ancaman dari luar, takut aku mendapatkan hukuman, dan sebagainya. Yang kedua, motivasi insentif, yakni individu melakukan suatu perbuatan untuk mendapatkan suatu insentif. Bentuk-bentuk insentif itu bermacam-macam, seperti Perkenalkan, nama saya Natria Ardita dengan NIM 1900378. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama, ada kompetisi atau persaingan. Di dalam diri peserta didik, pasti muncul rasa persaingan. Rasa persaingan itu timbul karena ingin menjadi terbaik dari peserta didik yang lain. Kompetisi atau persaingan sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada kompetisi untuk prestasi diri sendiri, dan yang kedua adalah kompetisi dengan orang lain. Yang kedua ada matchmaking atau mendekatkan tujuan. Agar tujuan tidak nampak jauh, diperlukan tujuan-tujuan sementara yang jelas untuk bisa mencapai tujuan yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu tujuan yang jelas dan diakui. Semakin jelas tujuan, maka semakin besar pula motivasi untuk mencapainya. Yang keempat ada minat. Minat yang besar dapat ditimbulkan dengan cara yang pertama membangkitkan suatu kebutuhan. Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhannya masing-masing. Salah satunya kebutuhan akan pendidikan. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan cara mengikuti kegiatan belajar. Dengan mengikuti kegiatan belajar, maka secara tidak langsung akan muncul atau timbul rasa motivasi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, yaitu menghubungkan dengan pengalaman-pengalaman yang lampau. Masing-masing peserta didik pasti pernah mengalami kegagalan ataupun keberhasilan. Dengan adanya kegagalan ini akan memunculkan motivasi peserta didik untuk bangkit dari kegagalan, ataupun dengan adanya keberhasilan ini bisa menjadi tolak ukur ataupun bisa menjadi sesuatu untuk bisa meningkatkan lagi prestasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama ada minat. Minat merupakan salah satu bentuk motivasi yang berasal dari intrinsik atau berasal dari diri individu itu sendiri. Setiap peserta didik yang telah memiliki minat yang baik dalam belajar, maka secara tidak langsung mereka akan bersemangat dan senang dalam melalui proses pembelajaran. Dalam hal ini, minat terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada minat pribadi dan yang kedua ada minat situasional. Yang kedua ada ekspektasi dan nilai. Para pakar menyebutkan bahwa kesuksesan tergantung pada dua variabel. Yang pertama yaitu harapan yang tinggi dan yang kedua nilai. Memori seseorang tentang kegagalan
dan keberhasilan di masa yang lalu ternyata mempengaruhi motivasi seseorang tersebut dalam melakukan pekerjaannya. Begitu juga pandangan terhadap suatu hal yang akan memberi pada nilai penting ataupun tidak pentingnya hal tersebut dalam mempengaruhi motivasi. Yang ketiga, ada tujuan. Setiap manusia pasti mempunyai tujuannya masing-masing. Hanya saja tujuan mereka yang berbeda-beda. Di dalam pembelajaran, tujuan peserta didik ialah untuk mendapatkan tujuan prestasi. Tujuan prestasi terdiri dari 4 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan penguasaan, hasrat untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Yang kedua, tujuan performa, hasrat untuk memperlihatkan diri sebagai orang yang kompeten. Yang ketiga, tujuan pendekatan performa, yaitu tujuan untuk menampilkan diri agar terlihat baik di mata orang. Dan yang keempat, tujuan penghindaran performa, yaitu ingin menghindarkan diri untuk tidak berpenampilan yang buruk. Yang keempat, ada atribusi. Atribusi adalah cara seseorang memandang penyebab dari suatu hasil. Ketika peserta didik mengalami kegagalan ataupun keberhasilan, sering mengatribusikannya dari salah satu 4 penyebab, yaitu kemampuan, usaha, tingkat kesulitan, ataupun keberuntungan. Atribusi tidak menentukan kegagalan ataupun keberhasilan dari peserta didik. Dengan adanya atribusi, peserta didik yang telah mengalami keberhasilan dapat termotivasi untuk meningkatkan prestasinya lagi. Dan peserta didik yang masih mengalami kegagalan dapat termotivasi untuk bangkit dari kegagalan itu. Yang kelima, ada ekspektasi dan atribusi. Seorang guru memiliki peran penting dalam ekspektasi dan atribusi. Jika seorang guru telah memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kesuksesan peserta didik, maka ia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada mereka dalam pembelajaran. Dan jika seorang guru telah memiliki atribusi yang baik, maka ia akan berusaha memberikan strategi ataupun bisa menempatkan strategi dan metode yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempermudah timbulnya motivasi belajar. Yang pertama yaitu kesiapan. Kesiapan adalah kondisi ketika seorang peserta didik telah siap dalam memberi respon ataupun jawaban dengan cara tertentu terhadap situasi tertentu. Kesiapan tersebut dapat berbentuk dalam 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek fisik, mental, dan emosional. Yang kedua, kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan. Dan yang ketiga, keterampilan dan pengetahuan. Ketika seorang peserta didik telah siap dalam proses pembelajaran, maka dia secara tidak langsung akan bisa percaya diri dalam menyampaikan pendapat, karena sebelumnya dia telah menyiapkan materinya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu insentif. Insentif adalah bentuk penghargaan yang diberikan atas keberhasilan peserta didik, sehingga peserta didik terdorong untuk melakukan usaha lebih lanjut guna mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Hal ini tentulah sangat mempengaruhi untuk meningkatkan motivasi yang ada dalam diri peserta didik. Salah satu contoh penghargaan misalnya ujian, memberi hadiah, angka yang baik, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada transfer. Transfer merupakan pengaruh proses hasil belajar yang telah diperoleh pada waktu yang lalu terhadap proses hasil belajar pada waktu berikutnya. Apabila proses hasil belajar tersebut memperlancar proses belajar berikutnya, maka dinamakan transfer positif. Namun, jika mengganggu proses belajar berikutnya, maka dinamakan transfer negatif. Dalam hal ini, peran guru sangatlah penting. Seorang guru seharusnya di dalam menyampaikan materi bisa menempatkan atau bisa menggunakan metode yang cocok ataupun metode yang paling tepat digunakan untuk peserta didiknya. Biasanya peserta didik akan dengan mudah memahami suatu pembelajaran apabila penyampaian materinya disampaikan dengan cara yang unik ataupun yang bisa menarik perhatiannya. Dengan bisa menarik perhatiannya, ini akan membuat
contohnya dalam kegiatan pembelajaran seperti seorang pendidik menjanjikan nilai 100 bila para peserta didik menyelesaikan tugas pada waktu tertentu. Nah, hal tersebut akan memberikan motivasi terhadap peserta didik agar menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lalu ada juga ancaman. Ancamannya contohnya bila ada para peserta didik yang tidak mengerjakan, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi berupa nilai minus atau lain-lain. Yang kedua, itu ada menstimulasi motivasi dengan kisah-kisah. Nah, di sini para pendidik berusaha menyampaikan kisah-kisah yang memang di dalamnya itu memiliki nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai etika yang bisa mempengaruhi dan memotivasi para peserta didik. Yang ketiga itu menstimulasi motivasi dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, untuk yang ketiga ini hampir sama dengan yang kedua, yaitu dengan kisah-kisah. Tentunya memberikan suatu kisah atau cerita dari peristiwa-peristiwa penting yang dimana terdapat nilai-nilai yang bisa memotivasi para peserta didik. Kemudian yang selanjutnya ada hubungan antara motif dan motivasi. Nah, kembali lagi pada pengertian motivasi, bahwa motivasi itu adalah suatu kondisi